Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ikhwan akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, masyaallah qadarullah. Hari ini hujan merata, tapi kondisinya beda-beda. Ya. Yang di sini sudah kering, yang di sana masih mengalir. Jadi nyicil jalanan tadi. Kondisi sekarang masih kuyup, masih basah ini. Mungkin anak tidak bisa ikut buka bersama. Kayaknya agak kurang enak badan jadinya, karena basah. Ya, qadarullah ma syafa'al, semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Penting kita semua dalam keadaan sehat, tetap meluruskan niat di majelis ilmu ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pasal ke-8, Al-Faslu Sabi' fi hukmil haid wan nifas. Ini sebenarnya materi yang sangat baik ya diikuti oleh seluruh muslimah, dan tentunya kita juga para laki-laki penting mengetahui ilmu mengenai haid dan nifas. Ya, jadi bukan hanya perempuan saja yang harus mengetahui ya tentang hukum seputar haid dan nifas, tapi kita sebagai laki-laki juga penting ya. Apalagi kepada kita laki-laki yang sudah berstatus sebagai seorang suami, harus tahu sehingga kita mengetahui kapan periode subur dan tidak suburnya istri kita, sehingga kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk berikhtiar memiliki keturunan seperti itu. Wa fihi thalathu mawaddin, di dalam pembahasan pasal ke-8 ini mengenai hukum haid dan nifas ada 3 materi. Al-madatul ula fi ta'rifiha. Materi yang pertama mengenai definisinya. Ta'rif itu definisi. Apa itu? Pertama, definisi haid. Ya. Haid yakni suatu darah yang keluar dari tubuh seorang wanita, yang keluar dari rahimnya seorang wanita, dan ini bagian dari fitrah seorang wanita mengalami yang namanya periode haid ya. Ini tandanya dia sehat, dan ini sunnatullah, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana darahnya ini keluar ya pada waktu-waktu tertentu. Ya. Hikmahnya apa? Untuk mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Untuk mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Nah, paling lama seorang wanita itu haid paling cepat ya. Paling cepatnya adalah sehari semalam. Dan sehari semalam ini tentunya sangat jarang kita temukan. Kalau yang 3 hari 3 malam mungkin masih bisa kita temukan seorang wanita haid hanya 3 hari. Tapi di sini syariat sepakat 4 mazhab bahwa paling cepat wanita haid itu adalah sehari semalam. Dan paling lamanya 15 hari. Ya, 15 hari. Sementara yang paling banyak jumlah hari ya keluarnya darah haid seorang wanita itu adalah 6 sampai 7 hari. Ya, 6 sampai 7 hari. Dan dalam 1 bulan seorang wanita itu bisa berada dalam kondisi suci paling sedikitnya 13 hari. Ya, karena kalender Qamariyah ini ya paling banyak harinya berapa? 29. Ya, 29. Ya, perhatikan.
paling sedikitnya dalam satu bulan, ya, kalender Komariah seorang wanita itu sucinya 13 hari, paling sedikit. Ya, paling sedikit. Ingat, hari dalam kalender Komariah, kalender yang kita gunakan sebagai seorang muslim itu adalah masuknya waktu maghrib. Bukan waktunya berganti harinya itu ketika jam 00.00, bukan, tapi ketika masuk maghrib. Nah, paling sedikitnya berapa? 13 hari. Paling sedikit kondisi seorang wanita itu dalam keadaan suci. Ya. Jadi nggak ada urusan seorang muslimah yang punya hutang Ramadan itu nggak bisa dibayar. Bisa. Ya. Ada yang mengatakan kemarin ini konsul, Ustadz, saya punya hutang Ramadan itu 45 hari. Bagaimana 45 hari? Sudah 2 tahun puasa 2 Ramadan yang sebelumnya belum dibayar-bayar. Itu total 45 hari sampai dengan Ramadan ini. Bagaimana bayarnya? Berazam habis Ramadan tahun ini bayar. Cukup puasa Ayyamul Bid dalam setiap bulannya, ya. Jadwal puasa Ayyamul Bid digunakan untuk mengqadha puasa. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau dia menjalankan puasa Ayyamul Bid, ya, setiap bulannya, rutin selama 10 bulan, udah berapa puasa dia bayar? 30 hari 10 bulan. Ya, 30 hari. Tinggal gunakan, ya, 2 bulan selanjutnya puasa Senin Kamis. Menggunakan jadwal puasa Senin Kamis untuk mengqadha puasa Ramadan lunas. Ya. Yang dibutuhkan di sini apa? Tekad. Ya. Kemauan. Ya. Kemauan ini yang perlu dijalankan oleh seorang muslimah. Ini kita menggunakan perhitungan paling sedikitnya seorang muslimah dalam kondisi suci setiap bulan itu adalah 13 hari. Ya. Setelahnya 15 hari. Paling banyaknya 24 hari. Seorang muslimah dalam keadaan suci. Maka kita di situ belajar kapan periode suburnya seorang muslimah. Kapan periode subur dan tidak suburnya istri kita. Penting kita belajar agar kita tahu, ya, kapan melakukan, ya, hubungan suami istri sebagai ikhtiar memiliki keturunan. Nah, ini penting ilmu, ya. Jadi dalam Islam itu jangan sampai kita ini banyak menghafal Al-Qur'an, tapi kemudian kita tidak mengamalkan Al-Qur'an. Kita meremehkan ilmu-ilmu selain dari menghafal Al-Qur'an tadi. Ya. Sekarang gini, kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan dulu? Melihat bulan. Ilmu apa yang harus kita amalkan di Al-Qur'an mengenai itu? Ilmu astronomi. Jadi ilmu astronomi itu sesuai Quran enggak? Sesuai Al-Quran. Ya. Begitu juga ini. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa, ya, contohnya anak menganggap kita karena kebanyakan. Ya, dulu anak mengatakan mau masuk pesantren itu agar selamat dari pelajaran matematika. Ya. Tapi ketika di pesantren salafiyah itu enggak ada matematika, nama pelajaran matematika itu enggak ada. Pesantren salafiyah. Tapi ketika masuk ilmu faraid, ilmu mawaris, mimisan. Kenapa? Itu matematika. Dan pelajaran matematika yang paling tidak Anda suka adalah perbandingan. Bilangan desimal, persentase. Ya. Persentase. 1/8 dari ini berapa? Ya, 1/6 dari ini berapa? Masya Allah. Ya. Matematika. Itu yang dimaksud Islam itu agama yang sempurna. Semuanya ada di situ. Ya.
Ketika kita berbicara tentang teknologi yang kita pegang ini, kendaraan besi yang kita kendarakan, yang kita kendarai, dari mana sumbernya? Surah Al-Hadid. Disitulah para ulama terdahulu melakukan istiqra, induksi terhadap Al-Quran. Jadi para ilmuwan dulu tidak jauh dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian katanya kita menghafal Quran 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz, 30 juz, tapi kita membangun dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Berulang-ulang dari kajian Khulasatul Azimil Ilmi, kita tidak boleh membangun dikotomi. Setiap ilmu yang bermanfaat itu ada tempat di dalam syariat. Tinggal di bab berapa kita sampaikan di kitab Khulasatul Azimil Ilmi? Di bab di mana kita dilarang menghinakan, merendahkan suatu cabang ilmu yang tidak kita kuasai. Ya. Kalau kita tidak bisa belajar matematika, tidak paham matematika, tidak perlu. Untuk apa belajar matematika? Nggak ada manfaatnya di alam kubur. Ya. Benar nggak? Untuk apa kita belajar bahasa Inggris? Dalam kubur tidak ditanya bahasa Inggris. Itu kan sering. Makanya kita tertinggal umat Islam ini. Karena membangun dikotomi dalam hal ilmu agama, ilmu dunia. Yang enggak boleh itu cinta dunia. Ya. Tapi kalau ilmu harus kita pelajari. Ini kita bahas tentang haid. Ini ada ilmunya. Ilmu apa di sini? Reproduksi. Reproduksi, kita belajar reproduksi di mana? Biologi. Biologi. Makanya ketika kita lihat orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata para ilmuwan, para cendekiawan, para ahli yang objektif, yang tidak ada kebencian di dalam dirinya terhadap satu keyakinan. Nah, dan mengenai haid ini, pertama yang harus kita ketahui, ya, wa nisa'u fihi thalathun. Di sini ada pembagian, ya, 3 jenis wanita, ya, di dalam menyikapi hukum haid. Yang pertama mubtada'atun, ya, mubtada'atun, yakni para pemula, ya. Wa mu'atadatun. Yang kedua, yang sudah terbiasa. Yang ketiga, mustahadatun, yakni penderita istihadah. Ya. Dari masing ketiga jenis wanita ini dihukumi berbeda, kawan-kawan dirahmati Allah. Yang pertama, amma mubtada'atun wa hiya allati taraddama li awwali maratin wa hukmuha annaha idza ratidama tarkatis shalah was-shaumu wal wata'. Untuk level pemula, wanita yang pertama kali haid, ya, ketentuan hukumnya apa? Wanita yang pertama kali mengalami haid, ya, jadi kalau kita punya saudara perempuan, punya anak perempuan, ya, nggak mungkin kalau istri pertama kali haid, kan nggak mungkin, ya. Kita punya anak perempuan, punya adik perempuan, pertama kali dia haid, ya, maka ketika dia setiap melihat darah yang keluar dari alat reproduksinya, maka langsung itu dihukumi sebagai darah haid, dan kemudian dia harus meninggalkan sholat, puasa, dan al-wata' itu hubungan suami istri, ya, dimana dia harus menunggu suci. Dimana di sini, ya, yang perlu kita catat bahwa kembali kepada pembahasan pertama tadi, bahwa paling cepat selesainya periode haid adalah 1 hari, kemudian 3 hari, 6 hari, 7 hari, paling lambat 15
15 hari. Paling lamanya 15 hari. Setelah itu kemudian dia bersuci. Ya. Namun ketika hari ke-16 masih keluar, ya, darah tersebut masih keluar, maka itu tidak bisa lagi dihukumi darah haid. Hari ke-16 masih keluar darah haid, ya, masih keluar darah haid, tidak bisa dikatakan darah haid. Dianggap apa? Istihadah. Berarti darah penyakit di mana diwajibkan untuk berobat. Ini kesepakatan, ya, ijma. Paling lama seorang wanita haid itu hanya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka dia harus segera berobat. Taib. Yang kedua, wanita yang terbiasa, yakni wanita yang sudah tahu periode haidnya, ya. Wanita yang sudah tahu periode haidnya dalam satu bulan, di mana hukum yang kita ditentukan oleh para ulama di sini, diwajibkan dia meninggalkan sholat, puasa, dan bersetubuh pada hari-hari di mana haidnya biasa berlangsung. Misalnya sudah tahu, oh tanggal 2 itu udah haid itu, jadi dia prepare saja. Maka ketika wanita yang kedua ini sudah tahu, berarti kan dia harus mewanti-wanti dirinya. Kenapa? Kadang kan wanita ini ada yang suka menunda sholatnya. Azan zuhur sudah masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia tunda sholat, tidak dikerjakan sholat, nanti kata dia. Dan ketika dia mengambil wudu, tiba-tiba darah haidnya keluar, maka dia masuk kategori melalaikan sholat, dan dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia telah suci. Paham? Paham nih? Ini harus dipahami. Kadang-kadang wanita tuh banyak yang tidak paham ini, banyak meninggalkan sholat dia, alasannya haid, sementara haidnya keluar di luar waktu sholat, ya. Misalnya nih isya, ya, azan isya udah masuk, nantilah sholat isya jam 10 kata dia kan. Entah mungkin dia menyelesaikan drakornya mungkin, benar tidak? Ya ngaku aja akhwat, ya. Nangis-nangis, ya. Tanpa sadar sholat dia tinggalkan. Pas dia mau sholat keluar darah haid, maka dia terhitung sudah melalaikan sholat isya. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika suci harus mengqadha sholat isyanya. Tidak boleh tidak dia qadha, harus diqadha. Ini level yang kedua. Jadi harus mengetahui dia. Ya. Apa kata Ummu Atiyah di sini? Kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah suci sebagai sesuatu yang perlu dipedulikan. Jadi biasanya ketika seorang wanita mengetahui bahwa dia haidnya hanya 5-6 hari, ya, 5-6-7 hari, maka hari ke-8 ketika dia bangun tidur, dia melihat ada bercak-bercak kuning, ya, maka Ummu Atiyah di sini mengatakan itu tidak dianggap darah haid. Perhatikan, ini wanita yang terbiasa sudah tahu bahwa dia haidnya 7 hari. Maka hari ke-8 ketika bangun tidur dia mengecek menggunakan kapas atau apapun itu, terdapat bercak kuning, ya, kekuning-kuningan, ya, kehitam-hitaman setelah periode suci, periode haid 7 hari tadi, maka dia cukup mandi dan sholat sebagaimana biasanya. Namun perhatikan, kalau dalam mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i di sini, karena kita mazhab Syafi'i, ya, tetap dihitungi darah haid. Ya, jadi di sini terdapat khilafiyah.
Di sini terdapat khilafiyah yang kita harus berlapang dada. Tapi ini suatu dalil ya yang dilakukan oleh Ummu Atiyah. Akan tetapi perhatikan, jika di tengah-tengah kebiasaan berlangsung haidnya itu ia melihat darah ya tampak berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haidnya. Misalnya, perhatikan ya akhwat, istri kita biasanya haidnya 7 hari. Hari keempat, kelima bersih. Ada wanita seperti itu, bersih. Nggak ada bercak kuning dia bangun tidur, nggak ada bercak kuning-kuningan, kehitam-hitaman nggak ada, darah nggak ada. Maka dia mandi, sholat. Ya, ini kalau Hambali ini, dia mandi, dia sholat. Kalau nggak ada, perhatikan, nggak ada bercak kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman, maka dia mandi dan dia sholat. Misalnya apa? Bangun subuh misalnya kan, bangun subuh pas dicek, nggak ada darah. Ya kan, mengecek darah haid itu sebelum dan sesudah tidur. Ya, jadi sebelum tidur ya dicek, ya menggunakan pembalut, dah bangun, ya, maka jangan sampai. Diingatkan istri kita itu, sekalipun haid, jangan digunakan untuk bermalas-malasan. Haid juga, alhamdulillah nggak perlu bangun subuh, bangun siang-siang. Seringan akhwat kayak gitu, ya nggak boleh. Ini bentuk ikhtiyat, kehati-hatian kita, ya. Nah, ketika hari keempat, kelima, hari keempat bangun pagi, hari keempat dilihat bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada bercak apapun, jangankan merah, jangankan hitam, kekuning-kuningan saja tidak ada, maka dia mandi, dia sholat subuh. Dan ketika masuk siang, pas dia mau duha misalnya jam 9, nampak darah ya di periode haid, di hari periode haid, maka ya sudah, jangan sholat, dihukumi darah haid. Tapi ketika kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman itu di luar periode haid, hari ke-8 misalnya, maka berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah ini dianggap hal biasa, ya, cukup bersihkan, mandi dan sholat. Paham sampai di sini? Ya, nanti silakan ditanya lagi. Ya, bentuk ikhtiyat kita, ya, maksimal yang namanya haid itu adalah darah yang keluar. Ya, baik. Yang ketiga, mustahadah. Mustahadah ini wanita yang darahnya keluar terus menerus. Ya. Nah, kita bicara tentang darah di sini. Seorang wanita ketika dia terbiasa, ya, hari-harinya itu haidnya itu hanya 7 hari, hari ke-8 itu keluar lagi yang namanya darah. Perhatikan, darah, bukan bercak, tapi darah. Hari ke-8, dia biasanya haidnya itu seumur hidupnya itu 7 hari, tapi hari ke-8 masih keluar darah, bukan bercak kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman, tapi darah, maka hari ke-8 itu tetap dihukumi haid. Tidak sholat, tidak puasa, dan jangan didekati. Maksud didekati di sini berhubungan suami istri. Hari ke-9 begitu juga, masih keluar darah, hukumi darah haid. Hari ke-10 keluar darah, hukumi darah haid. 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-15 masih keluar darah, maka dihukumi darah haid. Ketika pagi hari masih keluar darah, berarti itu dihukumi bukan darah haid lagi, mandi, ya, sholat, kemudian berobat. Dihukumi darah istihadah. Jadi jangan kemudian pokoknya setiap udah masuk jadwal haid nggak ada urusan, kemudian bermalas-malasan.
Fitrahnya orang Islam itu bangun pagi jam berapa? Hah? Sebelum subuh. Itulah momen ngeceknya. Ya. Ketika sudah tahu bahwa periode bersihnya seorang wanita itu haid paling cepat itu 1 hari, ya, itu menunjukkan bahwa jangan haid itu dijadikan alasan untuk malas-malasan. Terkadang kan malah bersyukur ketika haid datang. Bersyukurnya bukan bersyukur karena sehat, bersyukur karena enggak perlu sholat, enggak perlu bangun pagi-pagi. Ini bahaya. Sementara seorang muslimah ketika dia haid, dia tetap mendapatkan pahala-pahala amal soleh yang dia kerjakan di periode sucinya. Nih perlu kita ingatkan, ya. Jangan sampai senang masuk periode haid, ya, senangnya karena tidak perlu bangun pagi, tidak perlu sholat subuh. Kesempatan bangun siang. Wallahi ini bentuk kemalasan. Di sini letak talbis iblisnya. Ya. Tetap ya akhwati fillah, bangun pagi normal. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab ini bahwa wanita itu haidnya paling cepat 1 hari. Ya. Satu hari. Jadi setiap sebelum tidur dicek, kemudian dipasang pembalutnya, bangun tidur dicek. Ya, dicek. Kalau muncul pagi hari kedua munculnya cuman bercak kekuning-kuningan, kehitam-hitaman, dihukumi darah haid. Ya. Ketika munculnya di luar jadwal haid, ya, hari ke-8 misalnya di luar jadwal haid, muncul kekuning-kuningan, kehitam-hitaman, maka tetap harus mandi dan sholat. Tapi kalau hari ke-8 yang keluar itu darah, dihukumi darah apa? Darah haid. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Oke, baik. Ketika seorang wanita haidnya 7 hari biasanya, hari ke-4 dan ke-5 bersih, nggak ada bercak apapun, dihukumi haid atau tidak? Tidak. Dia mandi, kemudian sholat. Bangun pagi dia jam 4, diceklah. Wah, bersih nih, hari ke-4 periode haid, nggak ada bercak kuning, nggak ada bercak hitam-hitaman, maka mandi dia, sholat subuh. Perhatikan, karena apa? Nggak ada tanda-tanda itu haid, bersih, nggak ada bercak kuning, nggak ada bercak hitam. Ini yang kata para wanita, saya ini haidnya nggak teratur, Ustaz. Ini yang dimaksud tadi dalam kitab ini, wanita yang bersih di periode haid, nggak keluar darah, nggak ada bercak. Dia biasanya haidnya 7 hari, hari ke-4 dan ke-5 nggak ada bercak apapun, kekuning-kuningan kah, kehitam-hitaman, apalagi darah, itu dihukumi suci, maka dia harus mandi, dia sholat subuh. Ya, jangan sampai haid dijadikan alasan untuk bangun siang, bangun siang-siang. Tetap normal. Ya, maka dikatakan bahwa wanita haid itu tetap mendapatkan pahala sholatnya, tetap mendapatkan pahala puasanya, tetap mendapatkan pahala baca Qur'annya hari pertama dia haid, selagi itu adalah amalan-amalan yang dikerjakan di periode sucinya. Jangan sampai malah bahagia datang haid karena tidak perlu sholat. Ini bentuk talbis iblis. Ya. Taib. Nah, sekarang kita membacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, seputar wanita istihadah, ya, wanita yang ketiga, mustahadah. Litanzur iddatal layali wal ayyamil lati kanat tahiduhunna minasyahri qabla tadi.
qabla ayyusibaha alladhi asabaha faltatrakis shalah qadara dzalika minasyahri fa idza khalafat dzalika faltaghtasil thumma litastafir bi thawbin thumma litusalli fa fi hadzal hadis syahidun lil mustahadati dzatil iddah. Ya. Apa dikatakan oleh Ummu Salamah di sini? Ya. Di dalam hadis ini bahwa ketika seorang wanita haid, ya, minasyahri qabla ayyusibaha alladhi asabaha, ketika dia haid dalam periode sholat paginya, ya, jumlah hendaklah yang perhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa mengalami, ya, darah haid dalam satu bulan. Kemudian hendaklah dia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah hari kebiasaan haidnya dalam satu bulan. Jika hari-hari haidnya telah berakhir, hendaklah ia mandi serta memakai, ya, di sini diterjemahkan penyumpal darah. Kalau bahasa kita apa? Pembalut, ya, pembalut. Zaman dulu kan, ya, kain-kain gitu digulung-gulung kemudian diletakkan, ya, untuk menyumbal darah agar tidak kemana-mana. Perhatikan, seorang wanita di sini, seorang wanita, dan kita laki-laki juga perlu tahu, pada kita seorang suami, memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid dalam satu bulan. Jumlah malam sebelum tidur dia cek, ya, bangun tidur dia cek sebelum ia mengalami kejadian yang dialaminya, ya. Kita udah tahu nih bahwa tanggal 2 sudah sampaikan di awal tadi, tanggal 2 bakal haid, ya, setiap tanggal 2, periode tanggal 2 nih. Kalau Anda tanya istri, "Mi, tanggal haid tiap bulan biasa tanggal berapa?" Biasanya itu setiap bulan itu sekitar tanggal 21, ya, 21 ke atas itu biasanya haid. Udah tanggal 20 malam, ya, tanggal 20 malam, maka ingatkan istri kita, misalnya istri antum, ya, tanggal 20, tanggal 21 dia biasa haid, tanggal 20 malam istri kita itu sudah harus kita ingatkan dia untuk memasang pembalut. Untuk memasang apa? Pembalut. Supaya tidak najis kemana-mana, ya, tidak menempel kain najis itu ke pakaian. Kita nggak boleh, ya, ini untuk para akhwat, ya, kita juga yang hobi kita nyuci pakaian, kalau pakaian kita mengandung najis harus dipisahkan. Pakaian kita mengandung najis harus dipisahkan. Misalnya mungkin antum kebelet kencing, ya, belum sempat buka celana udah keluar, ya, itu kan karena najis. Itu nggak boleh dicampur ketika dicuci, harus dipisahkan. Ya, kencing anak itu harus dipisahkan, nggak boleh dicampur, ya, direndam dalam satu tempat sampai benar-benar unsur najisnya hilang. Maka direndam dulu di air yang lain baru digabung. Jadi tanggal 20 malam istri kita sudah diingatkan, ya akhwati fillah, ya, silakan ingat. Makanya kalau kita flashback, mungkin kalau antum sadar zaman dahulu, pernah nggak ngelihat kalender orang tua kita itu dibulat-bulatin? Hah? Akhwat? Itu kerjaan ibu kita itu, ya. Dia menandakan tanggal segini haid. Biasanya paginya itu anak itu ingat umi anak bagaimana menggulung-gulung kain, ya, kain segi 4 tuh digulung-gulungnya gitu kan, udah disediain, ya, udah disediain. Rupanya itu ketika udah berdewasa, udah belajar, rupanya itu, masya Allah, ya. Supaya ketika tanggal 21 pagi tadi, paginya, ya, pagi di sini bukan jam 9 pagi, akhwat.
Nggak ada urusan. Jangan sampai alasan jadwal haid kemudian bermalas-malasan kesempatan untuk bangun siang. Tetap bangun normal. Cek. Keluar nggak? Kalau keluar, walaupun hanya bercak kuning, bercak hitam, dihukumi apa? Dihukumi apa? Dihukumi haid. Karena itu periode haid. Kacau ini. Ya. Gimana hantam aja istrinya dia. Ini ketika dia tahu sudah jadwal haidnya. Perhatikan. Ketika bercak kuning, bercak hitam itu keluar di luar periode haid, dihukumi apa? Bersih. Ya. Sampai jelas hari ke-8 itu benar-benar darah, baru dihukumi haid. Itu berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Ya. Kacau ini. Masalah haid. Ya. Jadi bukan hanya perempuan saja, kita laki-laki perlu tahu. Ini bukan ilmu yang jorok, bukan ilmu yang tabu. Kita harus pelajari ini. Ya. Ini contoh darah, ya, periode yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Bagi wanita yang sudah mafhum, ya, yang sudah tahu jadwal keluarnya darah haidnya. Nah, ketika muncul bercak kuning, bercak hitam di hari yang dia pahami, yang dia sudah ma'ruf, sudah dia mafhum, itu adalah jadwal haid, maka tinggalkan salat. Fal tatrukis shalah qadra dzalika minasyahr. Maka hendaklah ia meninggalkan salat menurut ukuran jumlah dari kebiasaan haidnya dalam satu bulan. Ya, ketika dia terbiasa 7 hari, ya 7 hari itu dihukumi haid. Ya, dihukumi darah haid. Tapi ketika hari 8 muncul bercak kuning dan hitam itu, dia tetap harus mandi. Itu tidak dianggap haid. Paham ya? Ya. Ini ketentuan, ya. Hadis ini ketentuan bagi wanita istihadah yang mempunyai masa haid yang teratur. Ya, wanita istihadah yang mempunyai masa haid yang teratur. Kemudian hadis dari Fatimah binti Abi Hubaisy, ketika sedang istihadah, Rasulullah bersabda kepadanya, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'rafu, fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akharu fa yatawaddai fa shalli fa innama huwa irqun." Jika darah itu adalah darah haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia diketahui berwarna hitam. Jika keadaannya seperti itu, hendaklah kamu menahan diri dari salat, tetapi jika warnanya adalah warna lain, hendaknya kamu berwudu serta mandi dan salat. Berwudu setelah mandi dan salat, karena itu adalah darah penyakit. Perhatikan. Jika darah haid itu adalah darah haid, maka ia diketahui berwarna hitam. Ini di periode apa? Haid. Di periode haid, dicatat di periode haid. Tapi ketika masih keluar berwarna kuning dan kehitam-kehitaman di luar periode haid, maka dihukumi istihadah atau darah penyakit. Ya. Jadi hadis ini mengandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita istihadah yang masa haidnya tidak teratur, atau masa haidnya teratur, hanya saja ia lupa kebiasaan haidnya. Sebenarnya masa haidnya teratur, cuman dia lupa kebiasaan haidnya. Karena apa? Udah pokoknya seminggu ini tidak usah sholat dah, selesai. Ya. Tetap harus dicek sebelum dan sesudah tidur. Ini bukan masalah ribet, inilah kedisiplinan, keteraturan. Gama artinya apa? Kacau. Tidak. Agama tidak kacau, artinya teratur, disiplin. Walaupun haid nggak ada urusan, tetap bangun pagi, tetap dicek. Sebelum tidur tetap dicek. Ya. Nggak kuat jadi seorang muslim, lambai tangan.
pintu kemurtadan itu terbuka sebagaimana pintu hidayah juga terbuka. Ya. Paham ya? Taib. Yang ketiga, hadis Hammah binti Jahsy, ya. Di mana di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ditemukan seorang wanita yang mengalami istihadah yang parah, ya, darah itu keluar terus, ya. Apa kata Nabi di sini? Innama hiya raqdatum minasyaiton fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'atan ayyam fi ilmillah. Thumma ghtasili fa idza ra'aiti annaki qad tuhurti wastanqati fasalli arba'an wa 'ishrina lailah aw thalathan wa 'ishrina lailah wa ayyamaha wa musumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika ada wanita yang terus-menerus selama sebulan penuh itu keluar darah dari alat reproduksinya, itu dianggap gangguan setan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hitunglah masa haidmu itu 6 atau 7 hari. 6, 7 hari. Ya. Ini luar biasanya orang tua kita zaman dulu ya, Masya Allah. Anak ketika belajar itu wajar, Umi anak tuh dulu kenapa sih kok bulatin kalender? Ngitung darah haid, anak konfirmasi, Mi. Kalau Umi dulu itu ngebulatin kalender itu buat apa? Menandakan jadwal haid Umi. Masya Allah. Ini rupanya. Ya. Jadi bulatin. Ya. Kemudian mandi. Jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih dan telah suci, lalu salatlah selama 24 atau 23 hari, berpuasalah dan salatlah, niscaya hal itu berpahala bagimu, perbuatan itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kaum wanita yang berhaid. Ini hadis tentang periode paling banyak wanita dalam kondisi suci dalam 1 bulan, 24 hari. Ya. Jadi wanita haid ada batasan maksimal. Batasan maksimal 15 hari tadi bukan bintik kuning dan bintik hitam. Bukan bercak kuning dan bercak hitam, tapi darah yang keluar. Ya. Darah yang keluar. Karena berdasarkan ilmunya Allah, pengetahuan Allah, ya, wanita haid itu 7 hari. Hari ke-8 muncul bercak kuning. Anak ulangi lagi, bercak kuning dan bercak hitam dihukumi apa? Suci, mandi dan sholat. Tapi kalau bercak kuning dan bercak hitam itu keluar memang di periode haidnya dia, hari pertamanya, maka dihukumi apa? Haid. Hari ke-8 keluar darah merah gelap, ya, dihukumi apa? Haid. Sampai berapa hari? 15 hari. Ketika hari 16 keluar darah yang sama, maka dihukumi apa? Dia dihukumi suci, dia harus mandi dan sholat, ya. Kemudian dia berobat. Berarti yang keluar darah apa? Penyakit istihadah, ya. Taib. Ini seputar haid. Baik, mungkin untuk haid sudah dulu. Akhwat, ada pertanyaan?